Jangan salah kita juga sebagai masyarakat. Iya. Karena kita merangkap mereka. Kalau kita ngomong soal politik uang, ya, kita nggak bisa bilang siapa yang mulai, mana telur, mana ayam kan. Ya. Tapi sebagai warga masyarakat gitu, kalau aku mengamini atau aku menerima uang dari orang calon yang maju, temanku yang maju, sama aja. Bahkan kalau aku bilang sama teman-temanku yang maju di partai politik bahwa kamu nggak bisa menang kalau nggak punya uang, kamu nggak bisa menang kalau kamu nggak main uang, itu artinya aku menyuburkan praktek itu kan. Iya, politik ini kok sedemikian menakutkan atau semakin orang alergi Negatif gitu, ya, negatif. negatif gitu. Sampai abang juga ngomong mewanti-wanti tuh, jangan sampai asumsi orang ini ngobrolin politik gitu. Padahal kan sebenarnya itu satu wilayah yang juga nggak bisa dihindarin kan? Ya, kalau gue gini kali ya. Kita pakai terminologi politik kan ada di beberapa aras tuh, gitu ya. Kalau secara teori, ilmu pengetahuan segala macam gitu kan kita tahu, dan semua orang berpolitik sebetulnya kan. Iya. Nggak ada yang nggak berpolitik itu, dan politik baik-baik aja kan. Jadi semua cara mencapai tujuan kan. Nah, konteksnya itu mungkin terminologi politik dalam pengertian yang udah pejoratif, udah negatif gitu kan yang sekarang. Mungkin lebih apa namanya? Lebih nyata lagi itu kalau orang ngomong politik kan proyek bagi kekuasaan, dukung-mendukung kan itu tuh. Secara umum orang bayangkan begitu. Nah, waktu aku nulis tentang Om Mahyoso di Facebook itu, kenapa aku bilang tapi nggak bicara politik ya gitu. Itu karena kan beragam sekali datang ke sini. Iya. Dan yang mengikat, menyambungkan kita semua yang main, ngobrol, ngopi di sini itu adalah kreativitas, ide-ide dan gagasan-gagasan, gitu kan? Ada orang Pemda, ada orang pemerintah, birokrasi ada seniman ada, gitu kan? Orang yang bermain di politik ada, pedagang ada, pengusaha ada, macam-macam. Nah, dalam pertanyaan tadi politik yang pejoratif tadi loh, yang negatif itu, gitu. Oh enggak. Kita ngobrol, ini sama seperti tadi kita juga ngobrol sekarang atau kapanpun kita ketemu sebetulnya gitu kan. Kita nggak sedang ngomong tentang berbagi kekuasaan atau apa namanya project atau cari suara gitu. Kita bicara semua itu dalam konteks strategi, ide, gagasan. Syukur-syukur kalau bisa membawa perubahan kan gitu. Iya. Tapi kan mainnya di level itu gitu. Nah, dari sisi itu sih kenapa aku pikir kita tuh waktu itu nulis gitu, kita nggak ngomong politik dalam pengertian praktikal ya, partai politik atau siapa si A, Wahdi begini gitu, si ini begitu misalnya begitu. Kita nggak ngomong di level itu kan gitu. Kalau kita ngomong misalnya Pemkot atau dinas ini dinas itu gitu, kita ngobrol tentang kelemahan dia sebagai sebuah institusi gitu kan, dan terus gimana cara kita misalnya untuk membackup dia atau membantu dia atau cari solusinya kan gitu. Itu yang terjadi di sini sih. Aku kira itu ya kenapa waktu itu nulis tentang, tapi kita nggak bicara soal politik. Dan yang paling penting untuk aku gagasan tuh loh. Gagasan. Kita tuh kering gagasan, kelewat banyak ngomong kepentingan, apalagi ngomong kemudian orang. Jadi politik biasanya terjemahan jadi orang, jadi kubu gitu. Nah itu menurut aku percakapan yang miskin gitu, Mat. Kalau diperhatikan teman-teman lah ya, kalau kita ngobrol ya, aku jarang sekali mau bicara person gitu, atau kubu-kubuan gitu. Misalnya di Metro ini ada sekian, ini sih orangnya ini orangnya itu gitu. Itu percakapan nggak menyenangkan menurutku. Kita ditarik jadi negatif gitu, kemudian daya kreativitas gagasan kita tuh turun gitu. Nah bagiku boleh sih ngobrol begitu kalau mau, tapi nggak di sini lah. Iya. Iya, karena kan nggak nyaman juga bagiku ya. Itu mungkin preferensi pribadi sih gitu. Nggak nyaman juga bagiku ngomong dalam konteks itu. Bahwa ada banyak temanku yang berpolitik praktis misalnya, itu menyenangkan, buat itu menarik. Kalau kamu ingat aku pernah nulis soal Anies, soal Ganjar. Aku tulis bahwa dua-duanya teman dekatku sebetulnya. Gitu ya, dua teman-temanku gitu. Tapi aku ingin ngajak semua teman-temanku yang lain, gitu ya, untuk melihat mereka, jangan lupa bahwa mereka manusia biasa, gitu lah. Jadi jangan membabi buta dukung apa segala macam, bukan itu isunya gitu. Pertama, respect sama mereka sahabat kita kan, gitu ya, respect aja sama mereka. Orang memilih untuk main politik aja menurut aku luar biasa ya. Aku nggak berani atau nggak mau.
Gitu. Jadi respectnya harus ada dulu gitu, ya kan? Nah, tapi tertentu juga harus ingat juga gitu bahwa ada banyak cara pendukung-pendukungnya atau senamanya udah politik praktis kan, gitu kan, mendiskreditkan. Aku jengkel kalau orang mengkritik Ganjar, ya, dengan membabi buta gitu, langsung was pokoknya sudah hoax segala macam gitu. Sebagaimana aku jengkel kalau orang mendiskreditkan Anies Baswedan gitu. Itu nggak membantu siapapun loh, nggak membantu kita, nggak membantu mereka, nggak membantu masyarakat juga gitu. Nah, tujuannya menularkan kebencian aja tuh. Ya, itu. Nah, percakapan semacam itu menurut aku nggak menyenangkan. Dan itu nggak membuat kamu jadi lebih kreatif atau jadi lebih punya banyak gagasan gitu. Sama seperti kalau kita ngomongin pemerintah kota lah, ya kan, ya kita sering ngobrol di sini kan, kemudian bilang bahwa susah nih, gina, nggak apa-apa, itu fakta, bukan kita ngabain itu gitu. Tapi aku cenderung tuh melihatnya sebagai sebuah institusi dalam konteks sosiologis misalnya gitu loh. Birokrasi itu kerjanya nggak enak loh. Iya. Ya. Iya. Jadi jangan dikira bahwa namanya kamu jadi kepala dinas gitu dengan serta-merta gitu kamu nyaman, penghisap uang rakyat. Enggak juga. Enggak juga. Banyak dari mereka orang pintar, orang baik gitu. Tapi sistem mekanisme yang bekerja mereka gitu membuat mereka nggak bisa bergerak. Nah, nggak memaafkan, tapi memahami. Menurut aku dengan cara itu kemudian orang bisa berteman ya, bisa membangun gagasan bersama gitu. Memahami. Seperti Rahmat, kamu pilihanmu adalah masuk ke partai politik. Kepada siapapun teman yang ngajak ngobrol, aku sampaikan bahwa aku respect luar biasa dan itu. Gitu. Ya, karena bagiku itu pilihan-pilihan bagus dan sekarang bagaimana cara mendukungnya? Mendukung Rahmat sebagai sahabatku ya, gitu. Gimana cara ngedukungnya gitu? Ya dengan gagasan-gagasan kan, gitu. Aku nggak bisa ngedukung Rahmat dengan cara bahwa mendiskreditkan partai politik lain atau apa namanya menjelek-jelekan atau melihat keburukan-keburukan kubu yang lain misalnya. Nggak, itu nggak mendukung kamu juga gitu. Toh gitu. pas semua partai politik pasti punya cita-cita yang baik ya. Rasanya begitu kan? Iya. Rasanya begitu ya. Mereka pasti iyalah atau berpeluang untuk jadi baik. Berpeluang jadi baik gitu. Jadi kalau orang bermain di partai politik itu juga kadang sering ngawurnya gitu. Jangan-jangan salah kita juga sebagai masyarakat. Gitu. Iya. Karena kita merangkap mereka. Kalau kita ngomong soal politik uang, ya kita nggak bisa bilang siapa yang mulai mana telur mana ayam kan. Ya. Tapi sebagai warga masyarakat gitu, kalau aku mengamini atau aku menerima uang dari orang calon yang maju, temen gue yang maju, sama aja. Bahkan kalau aku bilang sama teman-temanku yang maju di partai politik bahwa kamu nggak bisa menang kalau nggak punya uang, kamu nggak bisa menang kalau kamu nggak main uang, itu artinya aku menyuburkan praktek itu kan. Yang ingin aku lakukan adalah aku bilang bahwa yuk kita cari cara baru yuk. Mudah enggak, tantangannya besar kan. Tapi abang yakin ya? Harusnya yakin dong. Ya, yakin bahwa ya kan? uang bukan faktor tunggal ya. Nah makanya tergantung. Kita pernah ngobrol tentang itu kan. Tergantung ketika kamu masuk partai politik, kamu harus punya rumusan yang jelas betul dengan dirimu sendiri gitu. Apa yang kamu sebut menang? Ya kan? Nah. Kalau kamu bermain politik, kemenangan politikmu itu artinya kamu duduk di sebagai anggota dewan, atau kamu terpilih sebagai wali kota, gitu ya. Ya kamu berhenti di logika itu kan. Nggak apa-apa sih itu bilang semua orang sih, boleh-boleh aja gitu kan. Nganggap bahwa yang namanya menang di politik itu berarti gue duduk di sebagai anggota dewan, dapat suara terbanyak gitu. Tapi politik, kalau kita ngomong politik sebagai sebuah cara tentang perubahan, mungkin belum masuk. Kita tidak terpilih atau tidak duduk di sebagai anggota dewan gitu. Tapi kita sudah mengenalkan perubahan, menginspirasi orang lain bahwa mungkin loh berpolitik dengan cara yang berbeda. Itu udah sebuah kemenangan. Menurut aku gitu loh. Atau abang percaya kalau suatu saat uang itu akhirnya juga akan kalah?
Ya gini, mungkin ini terlalu idealis ya Mat ya, terlalu daki-daki kalau kata orang gitu ya. Tapi mau nggak mau kan kita harus mencari inspirasi dalam sejarah. Nah buatku pribadi, inspirasi yang paling dekat itu kan sejarah kenabian. Logika sosiologi, logika antropologi, logika politik, itu nggak ada ceritanya Nabi Muhammad itu menang. Ya. Ya, secara politik. Ya kemudian orang mencari penjelasan bahwa itu kenapa nggak terlalu suka penjelasan yang berbau apa namanya mengglorifikasi gitu. Wah dia dari kecil sudah dibelah hatinya, dibersihkan, terjaga, ya. awan, nutupin dia jalan segala macam. Mungkin benar, gue nggak ngerti itu ya. Mungkin aja benar, gue nggak tahu. Gue buat sejarah, bukan ahli sejarah gitu. Tapi menceritakan Nabi dengan cara itu menurut gue nggak menarik. Dogma dia. Ya kan? Ya dia udah terberi, begitu lahir dia sudah keren, gitu kan? Kita sebagai manusia bisa ambil pelajaran apa? Itu kenapa aku selalu bilang bahwa aku suka banget salah satu biografi Muhammad itu yang ditulis Karen Armstrong. Karena dia harus menulis Nabi Muhammad itu dalam konteks yang sangat manusiawi, yang ketakutan, yang panik, yang harus cari cara, Sedih, harus mencari siasat. susah. Iya, gitu kan. Nah dengan melihat dia seperti itu, menurut aku banyak sekali inspirasinya gitu. Artinya gini loh, nama inspirasi itu kan tadinya aku nggak percaya terhadap sesuatu bisa terjadi, gitu ya. Bahwa kalau aku tinggal di tengah-tengah apa namanya suku Quraisy, ya, nggak mungkin aku percaya bahwa dunia ini bisa berjalan ketika kita hanya punya satu Tuhan. Nggak mungkin, nggak masuk akal. Aku dididik dengan cara begitu, tiap hari aku melihat dengan cara begitu, gitu. Ya, berdagang dengan cara begitu, penghisapan, perbudakan, aku dari lahir melihatnya begitu kok gitu. Iya, iya. Nggak mungkin aku, wah tiba-tiba ngomong bertauhid satu Tuhan gitu. Sistemnya mapan Alah, bener udah ya. deh itu, anu lah, udah Kayaknya ngawang-ngawang gitu ya. konyol. Nah, nama inspirasi itu, kamu bisa menggugah pikiran dan perasaan orang. Oh itu, oh bahwa mungkin kok. Enakan kita sekarang sih, kita sekarang bisa nyari contoh kan, mana sih inspirasi secara politik, siapa yang menurut kita berhasil ya, menang dalam pemerintahan tadi ya, melakukan perubahan ya, dengan cara yang baik gitu. Waktu Nabi Muhammad dia tahu dari mana? Nggak ada Google kan, nggak tahu perbandingan sejarah. Aku rasa belum nyampe juga dengan Nabi Muhammad nggak sembaca kok, ya kan? Nah jadi maksudnya inspiring itu kita membuat orang percaya bahwa ada cara lain tuh hidup yang insya Allah lebih baik gitu. Nah apakah mati konyol, apakah menang, tergantung kan kita mendefinisikan menang kita apa sih gitu. Kita soal dulu ya.